panggilannya belakangnya dibagi. Kemudian waktu kami baksos, kami donor darah, kami hitanan massal, kami cek laborat pada saat itu di sekolah, itu zamannya Pak Sadali. Sekarang kepala sekolahnya Pak Sadali. Mungkin di depan gantinya Pak Sadali, belakangnya hurufnya I juga. Siapa kira-kira yang huruf belakangnya I namanya itu kemungkinan jadi kepala sekolah nanti. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada Allah yang kepada dari yang hadir dalam bulan Februari, maaf lahir dan batin. Terkhusus saya mau minta maaf kepada Bu Guru Biologi, masih ada Bu Rahani juga, ada ya? Oh masih di Jakarta. Secara khusus kalau saya ketemu beliau, saya akan minta maaf kepada beliau karena setiap kali beliau ngajar saya selalu escape. Jadi setiap beliau ngajar kan kelas saya itu di A1 itu kan kelasnya pintunya dua kan pada saat itu, pintu yang depan sama pintu belakang. Tiap beliau ngajar saya mesti keluar lewat pintu belakang, kemudian ke Boyong. Di sana makan OTT di dalam. Kalau ada guru yang datang ke situ, boleh, sama ada, tahu toh, ada tidak dalam, makan OTT. Tapi ternyata Allah takdirkan saya akhirnya juga kelas kedokteran. Ini pengalaman hidup yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena mau saya biologi itu saya tidak suka. Saya lebih suka pelajarannya biologi. Pelajarannya Pak Arthur itu kalau matematika, fisika itu saya lipas itu pertanyaannya. Tapi dulu itu saya tidak senang sama sekali sih. Tiap beliau ngajar saya keluar, tiap beliau ngajar saya keluar. Tapi ternyata Allah takdirkan saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, yang terus kemudian saya S2 di UNER, akhirnya jadi direktur di beberapa rumah sakit. Saya bahkan sempat juga jadi direkturnya BPJKD. BPJKD itu BPJS-nya Provinsi Jawa Timur. Jadi belum ada BPJS itu, Jawa Timur sudah punya BPJKD namanya, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, yang ngurusi Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah Jawa Timur, yang itu saya zamannya sebagai direktur 2011 sampai 2016. Tentu ini semua terbentuk karena saya dibeli sedemikian rupa di SMA Negeri 9 oleh Bapak Ibu Guru yang luar biasa hebat itu, sehingga kelas saya A11 angkatan 89 itu dalam satu kelas ada 44 siswa, hanya satu yang tidak diterima di PTN. 43-nya semua diterima di PTN. Walaupun saya ingat betul zaman itu kelas saya itu selalu jadi omongan. Jadi kelas saya A11 itu selalu jadi omongan karena memang anaknya dua berdabel nakal-nakal itu. Saya mewakili teman-teman pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila barangkali pada saat itu sempat membuat hati panjenengan semua marah atau apa. Kali ini kesempatan baik untuk kalian meminta maaf. Ya. Soalnya itu guru yang saya hormati teman-teman semua, ya dirahmati Allah. Ada hal yang menarik yang disampaikan Pak Arthur tadi misalnya, bahwa Pak Arthur sebagai ketua paguyuban isinya mengumumkan bahwa besok akan ke Solo, akan ke Jogja. Sebenarnya tinggal nyari yang di Solo, yang di Jogja, yang alumni SMA Negeri 9 siapa, dikontak, ini Bapak Guru mau ke sana, sebenarnya beres sih gitu. Nah, dengan tinggal berangkat ke sana, semuanya pasti akan diverifikasi. Karena poin terpenting dari kehidupan ini menurut saya, ini di SMA, bukan di bangku kuliah. Di bangku SMA itulah yang membentuk karakter seseorang untuk terus kemudian lanjut ke bangku kuliah. Jadi SMA itu memang masa yang luar biasa. Maka kenapa kalau masuk ke perguruan tinggi, itu kan lulusan SMA yang dipakai kan? Angkatan berapa? 89. Berarti itu masuk ke perguruan tinggi tahun 89, dia lulusan 89. Yang dipakai SMA. Zaman kuliah nggak ada, yang dipakai itu lulusannya nggak ada.
fakultas kedokteran angkatan berapa? Pasti angkatan masuknya. Kenapa? Karena SMA lah yang membentuk itu. Di samping itu karena lulusnya nggak jelas. Oh, pakai angkatan berapa? Lulusnya belum mesti. Tetapi bahwa SMA-nya lah yang kemudian menjadi sesuatu yang membentuk pada saat kita di bangku kuliah itu. Maka sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu SMA Negeri 9 yang membentuk kami bisa seperti ini. Mohon maaf kalau saya bukan, mohon maaf sekali, saya kurang sepakat kalau dengan mantan, istilah mantan. Misalkan Pak Sabedi ini mantan kepala sekolah, enggak. Saya lebih senang menyebut kepala sekolah di era tahunnya. Jadi kepala sekolah tahun 2000 berapa sampai 2000 berapa, nah gitu. Jauh lebih, mohon maaf sekali, jauh lebih terhormat dibandingkan mantan. Mantan itu kan rasanya kan gitu ya, rasanya kok kurang pas. Mohon maaf sekali. Jadi saya lebih senang menyebut kepala sekolah periode tahun sekian sampai tahun sekian, gitu ya. Jadi itu menurut saya jauh lebih terhormat. Nah, kita sekarang akan membicarakan apa resep Bapak Ibu panjenengan semua ini untuk bisa sehat seperti ini. Untuk itu yang menjadi kuncinya. Lu nggak? Saya emang berdiri aja. Sambil nanti jalan-jalan. Apa resepnya? Nah, ini yang menjadi bahasan yang kalau panjenengan semua nanti kita semua ini menjalankan, insya Allah akan terus dijalankan. Apa itu? Kalau kita mau belajar dari pertambang, nah, dari filosofi yang paling dekat dengan filosofi halal bihalal itu kan tupat, ya. Ketupat itu. Ketupat itu sesungguhnya perlambang yang luar biasa hebat. Tupat itu dibuat dari berapa jalur? 2. Apa ada yang bisa buat tupat itu dari 1 jalur? Ada kayaknya. Kalau dibuat dari 1 jalur namanya lepet. Bukan tupat, dulu gitu aja kan. Tupat itu selalu dari 2 jalur. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kebersamaan, menunjukkan silaturahim, menunjukkan halal bihalal pertemuan ini. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, saya hormati, silaturahim itu muncul seperti ini, itu kunci utama untuk kita disehatkan. Bagaimana mekanismenya? Nanti saya di Fakultas Kedokteran, saya seorang dokter, saya mempelajari itu. Bagaimana terus kemudian pada saat kita bertemu seperti ini, mungkin Bu Pak Dodi pernah mendengarkan, tapi nggak apa-apa ya, saya ulang kembali karena audiensnya berbeda. Kami tambahi beberapa. Kenapa? Kok bisa kemudian itu menyehatkan? Bapak Ibu, pada saat kita hadir saat ini tanpa terasa, ada kita hadir seperti ini, jadi ngobrol, terus kemudian nyantai, saling berpandang-pandangan, terus itu ternyata saat ini di tubuh kita lagi hadir, lagi diproduksi 4 hormon. Hormon apa saja itu? Yang pertama hormon endorfin, yang kedua hormon dopamin, yang ketiga hormon serotonin, yang keempat hormon oksitosin. Gak usah diapa-apakan, ulangan gak keluar. Ujian gak keluar. Seandainya itu waktu SMA pasti saya gak bisa jawab, pasti. Karena gak pernah ikut sekolahnya. Jadi ada 4 hormon itu. Kalau nanti Bapak Ibu mau browsing di Google ya, hanya untuk mengetikkan hormon kebahagiaan, maka akan muncul 4 hormon itu. Hebatnya Bapak Ibu, masing-masing hormon itu punya peran sendiri-sendiri. Dan itu tidak akan muncul kalau pertemuan kita ini tidak melibatkan hati. Artinya cuma muncul gara-gara saya kepala sekolah saat ini masuk kepala tidak ya suka. Ya pokoknya aku sekolah. Enggak. Kalau seperti itu tidak akan muncul hormon itu. Tetapi kalau itu tumbuhnya dari hati,
dari hati. Maka pertemuan ini itu tidak hanya melibatkan fisik kita, pertemuan ini itu melibatkan hati kita. Dan saya yakin panjenengan semua yang ketemu pada hari ini sama-sama merasakan kebahagiaan luar biasa hebat. Dan ternyata kebahagiaan itu menghadirkan 4 hormon. Satu itu hormon endorfin. Hormon endorfin itu kalau panjenengan browsing, hormon endorfin itu fungsinya untuk menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan rasa tidak enak badan, menghilangkan penyakit-penyakit ringan. Hormon endorfin yang hadir pada saat kita berhubungan seperti ini, bertemu seperti ini, itu daya kerjanya, panjenengan bisa browsing, daya kerjanya itu 300 kali lipatnya morfin. Nah, dengan tahu morfin kan? Morfin itu narkotik, masuk bagian narkotika yang akan diberikan pada seseorang apabila mengalami rasa nyeri yang tidak bisa hilang dengan obat apapun. Mohon maaf, orang-orang yang kena kanker dimanapun ya, kalau timbul rasa nyeri itu diberi obat model apa tidak akan hilang nyerinya. Mau diberi apa jadikan biasanya minum apa? Konstan, ya biasanya ya, konstan, Mevinal, Antaldin, Bobret, gitu-gitu tidak akan hilang nyerinya. Baru kalau di rumah sakit, ini baru diberi morfin, diinjeksi morfin baru hilang. Nah, endorfin itu 300 kali lipatnya morfin yang mampu menghilangkan nyerinya orang-orang kanker itu. Maka supaya bisa sehat terus, endorfin itu harus muncul terus dalam diri kita, harus muncul terus dalam keseharian kita. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini itu ya 1 minggu sekali lah pertemuan lagi. Ini luar biasa, sudah 2 tahun ini, terus tahun ini baru bisa, ini sudah luar biasa efeknya. Endorfin itu Bapak Ibu, kalau panjenengan dari rumah tadi, ini contoh konkret ya, contoh konkret. Saya yakin ada yang merasakan ini. Panjenengan kalau dari rumah tadi merasa tidak enak badan, gerges-gerges sedikit, pusing-pusing sedikit, pilek-pilek sedikit gitu ya, terus tetap berangkat ke tempat ini. Begitu nyampe di depan situ, absen saja itu, ketemu sama teman-teman yang lain, hilang semuanya. Rasa nyerinya hilang, rasa nggak enak badannya hilang. Pasti saya akan sebut, pasti banyak beranggapan lali soal itu kan. Makanya saya akan sebut ini. Pasti ngomongnya lalu itu kita ngobrol, bukan karena lupa, tetapi pada saat kita bertemu secara ikhlas seperti ini, itu hormon endorfin itu diproduksi. Maka kemudian apa yang terjadi? Nyeri-nyeri itu hilang semua sudah. Maka Bapak Ibu jalin silaturahim itu, ketemuan itu secara kontinu, walaupun tentu tidak dalam konteks yang seperti ini, harus dalam acara besar, skala besar seperti ini tidak. Telepon pun itu ternyata efeknya sama, walaupun tidak sebesar pada saat bertemu. Telepon itu pada saat kita telepon, kabar-kabaran itu juga memunculkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin inilah yang kalau kemudian ada di tubuh kita secara stabil, maka insya Allah tubuh kita akan disehatkan. Yang kedua, hormon dopamin. Saya tidak akan bahas empat-empatnya, kalau empat-empatnya nanti bisa sampai jam 4 nanti. Ya sebagian saja, nanti sama yang lain. Ya. Hormon dopamin secara garis besar. Dopamin itu Allah ciptakan untuk mencegah timbulnya buyutan. Tahu buyutan ya? Parkinson ya? Jadi tremor, dia ini nanti kalau ingat, oh dia. Tapi kalau lupa lagi ya otomatis kebenaran di tangan. Buyutan itu akan Allah selesaikan, akan Allah hindarkan pada orang-orang yang selalu silaturahim karena hadirnya hormon dopamin. Hormon dopamin itu pada perjalanannya di tubuh kita akan habis. Pada perjalanannya akan habis. Malah anzalallahu da'am illa anzalallahu sifat illal qaram. Allah itu kalau menciptakan penyakit akan juga menciptakan obatnya. Tapi ada kecualinya. Kecuali tua. Jadi tua itu terminologi penyakit. Tua itu terminologi penyakit.
Maka di dalam kedokteran, di medis, ada pengelompokan penyakit-penyakit karena usia tua. Apa nama penyakitnya? Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit pada orang tua. Kenapa? Karena terjadi penurunan fungsi sel. Dan itu sunatullah. Pada saat usia-usia kita memasuki usia-usia tertentu, dopamin itu akan turun, akan habis. Maka pada saat itu kita punya resiko untuk terserang Buerger, terserang Parkinson. Maka pada saat kemudian kita selalu silaturahim seperti ini, ketemu hormon dopaminnya diproduksi, ketemu lagi diproduksi lagi, ketemu lagi diproduksi lagi, maka kadar hormon dopamin kita akan tetap stabil. Inilah yang menyebabkan kemudian kita ini dihindarkan oleh Allah dari penyakit Buerger itu, dari penyakit Parkinson itu. Kenapa? Karena kita selalu bertemu seperti ini, selalu bersilaturahim apapun bentuknya, mau teleponan, mau zoom, mau video call, mau apapun itu merupakan bagian dari silaturahim itu sendiri. Dan pada saat itulah dimunculkan hormon dopamin itu. Maka kalau kita semua ingin terhindar dari penyakit Buerger, jalin terus silaturahim. Lalu kemudian yang ketiga, keempat, serotonin, oksitosin itu secara bersama-sama menciptakan sistem kekebalan tubuh kita yang tinggi. Maka kalau kita silaturahim, kita bertemu seperti ini, imunitas tubuh kita tinggi, sistem kekebalan tubuh kita akan hebat. Maka kalau ada kuman, virus atau apapun yang masuk saat kemudian kita berada pada kondisi hormon oksitosin dan serotonin yang tinggi, kumannya masuk kan, kumannya masuk bunuh, virusnya masuk bunuh. Maka kalau kita menjaga terus silaturahim kita ini, insya Allah kita akan selalu Allah sehatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada undangan apapun itu yang untuk kebaikan, hadiri. Itu salah satu kunci sehatnya. Tidak usah punya pikiran apapun, hadiri maka sehat. Nah, perlambang dari tupat itu yang menunjukkan kebersamaan itu bisa menjadi bagian dari bagaimana terus kemudian kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga silaturahmi kita. Berikutnya adalah apa yang disampaikan yang dibacakan Qori tadi. Yang dibacakan Qori tadi itu Ali-Imran 134. Nah, ini yang bisa kita jadikan bahan untuk bagaimana kita sehat juga. Ada 3 cirinya orang yang berkata yang dibaca tadi itu, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaadzibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ini berlaku untuk kita semua dan bisa kita jadikan bahan untuk supaya tetap sehat. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Jadi orang-orang yang enteng saja bersedekah. Bapak Ibu, coba nanti panjenengan browsing ya, ada penelitian yang dilakukan di California University oleh Jorge Moll di California University, itu meneliti tentang sedekah. Saya boleh minum sebentar. Boleh. Ternyata ngomong itu juga bikin mulut kering. Ya. Panjenengan baca penelitian di California University dilakukan oleh Jorge Moll itu. Penelitian itu membuktikan bahwa orang-orang yang bersedekah untuk kebaikan dengan ikhlas karena Allah semata, itu akan meningkatkan sistem imunitas tubuhnya. Mekanismenya banyak, mekanismenya rumit, tetapi bahwa hasil akhirnya adalah seseorang itu akan disehatkan. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu dikatakan bahwa ini sebuah nafsi awal tahun beruntunglah orang-orang yang dihindarkan dari kefikiran. Beruntunglah
Allah memberikan sesuatu adalah bagian dari jalan hidupnya. Jadi orang-orang selalu bersedekah. Nah, sedekah itu tidak harus berupa harta. Panjenengan semua ini sedekah itu yang luar biasa. Sedekah apa itu? Sedekah ilmu yang diberikan kepada siswa-siswa SMA Negeri 9 yang pernah panjenengan ajar itu. Termasuk sedekah ilmu yang panjenengan berikan ke saya, yang terus kemudian saya akhirnya bisa jadi dokter. Secara tidak langsung panjenengan pun juga mendapatkan pahala itu. Panjenengan pun akan disehatkan. Kalau luar biasa itu. Maka tentu panjenengan sudah sangat paham kalau ngajar itu harus ikhlas. Nggak boleh ada rasa mangkelnya gitu ya. Hari kita aktif juga awas dulu ngajar. Dua apa tidurnya asetkan. Enggak. Ya, jadi sedekah itu luar biasa. Dan sedekah itu mampu mencegah kita dari 70 keburukan. Di bahasa hadisnya itu seperti itu. 70 keburukan itu apa? Salah satunya juga pada saat seseorang itu kemudian perjalanan dihindarkan dari macet, perjalanan dilancarkan, perjalanan disehatkan. Itu bagian dari bagaimana Allah menghindarkan dari 70 keburukan itu. Ya. Yang pertama sedekah. Yang kedua ini yang Bapak Ibu harus betul-betul jalankan. Halo. Bukan, saya tidak masalah dengan tidak masalah, tapi emang apa yang saya sampaikan kalau dengan kan ini buat kita semua, terutama dengan yang sudah dalam kategori WHO itu sudah mulai mengajar, itu ya harus mulai memperhatikan. Loh, kalau di WHO kan dulu di WHO itu ya pembagian usia 18 sampai 65 itu pemuda, remaja. Jadi yang masih 65 tahun ke bawah itu kita sama-sama remaja. Dan ini kan boleh juga Pak, terminologinya WHO tentang pembagian usia itu 18 sampai 65 tahun itu remaja. Maka nanti kalau rilis dari WHO itu diambil oleh Kementerian Kesehatan, maka pensiun nanti itu bukan usia 56 atau 58. Pensiunnya nanti 65. Kalau itu diadopsi ya. Kalau apa yang dirilis oleh WHO itu kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, terus kemudian nanti dikoordinasikan dengan Kemendagri dan Kemenaker, maka nanti usia pensiun itu 65. Karena di usia itu dianggap masih usia produktif, 18 sampai 65. Masih produktif, masih bisa menghasilkan, maka belum disebut usia pensiun kalau usia di bawah 65 itu. Nah, oleh itu yang kedua, warga diminal baik, orang-orang yang mampu menahan amarah itu kunci sukses, kunci sehat. Sukses untuk sehat itu hindari marah. Monggo panjenengan yang masih titik-titik langsung ya. Saya yakin zamannya Pak Sadali ini siswa-siswa tidak ada yang berani. Kalau zamannya Pak Sadali masih ada yang berani. Kalau zamannya Pak Sadali tidak ada yang berani juga. Wah ini titik banting ini. Oh beliau atlet ya. Gak ada yang berani pasti juga. Bapak Ibu, salah satu kunci sehat yang luar biasa besar itu adalah hindari kemarahan. Jangan gampang marah. Kenapa? Karena marah itu atau yang penyebabnya adalah stres kemudian marah. Sebagian besar penyakit, 80% lebih penyakit itu dikarenakan stres, dikarenakan marah. Ayo panjenengan sebut penyakit apa? Nanti ujungnya kan sama pikiran. Stroke itu sangat erat dengan kemarahan. Pada saat seseorang itu marah, di dalam tubuhnya keluar hormon namanya adrenalin. Nah, Bu itu guru biologi ketemu nanti. Adrenalin itu akan muncul saat seseorang marah.
adrenalin itu muncul, nanti tekanan darahnya meningkat dengan cepat. Meningkat dengan cepat. Kemudian detak jantungnya bertambah cepat. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya memerah, perutnya mules. Itu semua sunatullah. Bapak Ibu, pada saat tekanan darah di jantung yang pembuluh darahnya besar dan tebal diteruskan ke pembuluh darah di otak yang tipis dan kecil. Saya diajari Pak Arthur, rumusnya itu P sama dengan F per A. Ya, P itu sama dengan F per A. Tekanan itu akan bertambah besar kalau ruangannya semakin kecil. Atau Pak Didit ya? Ya, kalau saya Pak Didit ya. Jadi P sama dengan F per A. Kalau tekanan darah di pembuluh darah di jantung yang besar dan tebal diteruskan ke pembuluh darah di otak yang kecil dan tipis, apa yang terjadi? Pembuluh darah di otak akan pecah. Pecahnya ini kenapa? Karena tekanannya dilipat kali gandakan saat sampai di otak. Sementara pembuluh darah di otak tipis. Maka kalau stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah di otak itu akan sangat bisa dihindari dengan mampu menahan amarah. Amarah itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan dalam bahasa hadisnya, la taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Stroke itu akan sangat erat kaitannya dengan kemarahan seseorang. Dan kita lihat Bapak itu aku tenggelam dalam lautan kegagalan. Saya dulu aktif di peta alam 9, namanya Pak Didit. Terus kemudian saya juga nge-band, jadi bandnya A11. Terus jadinya dokter ya. Rumit bisa ya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan kegagalan. Orang itu kalau gampang marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit emosi, itu resiko stroke-nya akan sangat besar. Ngaku berblok, ya. Pembuluh darahnya pecah di otak, nah kemudian terjadi aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kayak so ngadet, tangannya digerakkan sulit karena sudah luntur, kakinya tidak bisa digerakkan. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Kalau orang stroke atau penyakit apapun itu terlalu memikirkan penyakitnya, maka dia akan semakin sakit. Jadi kalau orang stroke dipikiri terus stroke-nya, semakin stroke dia. Orang kalau punya gangguan jantung dipikiri terus sakit jantungnya, akan semakin jantungnya. Maka bebaskanlah pikiran kita bahwa itu adalah bagian dari amanah Allah diberikan ke kita. Kita terima aja, ikhlas, karena pada saat kita dengan ikhlas menerima penyakit kita, efek kesembuhannya luar biasa kita. Saya ini berkecimpung di rumah sakit sudah sejak 2001. Jadi sudah 21 tahun saya di rumah sakit. Paham betul dengan pasien. Pasien itu kalau sejak masuk ke rumah sakit diinfus ngomel, dipasang cairan infusnya ngomel-ngomel. Nanti makanannya telat 5 menit ngomel-ngomel. Hasilnya di ruangan nggak dingin sedikit ngomel. Dokternya datang sedikit telat ngomel. Itu sembuhnya lama. Ini pengalaman kami. Tapi orang yang pasien yang datang diinfus nyantai saja, ya agak sakit sedikit, iya nggak apa-apa sudah. Dokternya datang telat sedikit, ya sudah apa-apa, nyantai, ikhlas menerima. Saya pernah tuh ngerawat pasien itu pada saat saya visitor, ya namanya visitor ke pasien itu. Visitor itu beliau ngomong begini, alhamdulillah dok saya sakit. Coba,
Alhamdulillah dok, saya sakit di benak saya. Ini nggak akan lama sakitnya. 3-4 hari sembuh. Padahal dia dengan hipertensi dan diabetes. Hipertensinya lagi tinggi, diabetesnya lagi tinggi kadar gulanya. 4 hari hilang. Padahal dia seperti itu 7-10 hari. Iya. Kenapa? Karena takdirnya itu diterima dengan baik. Gak ada rasa nyalahkan siapapun, gak ada marah sama siapapun, menerima dengan ikhlas. Karena apa? Paham orang sakit itu ada 3 hal yang dicabut. Yang pertama, keceriaan di wajah. Orang sakit itu gak ada ceritanya wajahnya cerah ceria itu ya. Yang kedua, selera makannya. Selera makannya itu pasti gak enak. Yang ketiga, akan dicabut oleh Allah dosa-dosanya. Wa idza maridu fa huwa yasib. Dan ketika orang itu Allah sembuhkan, ingat yang menyembuhkan Allah bukan dokter. Jadi terlalu sombong kalau ada dokter yang ngomong, wah sampai gak tak rawat sampai harus mati, misalkan ya. Atau dokter di IGD, ada kecelakaan, langsung ditangani, terus nyawanya terselamatkan. Atau itu dapat tangani harus mati, ada itu sombong dokter yang seperti ini. Padahal apa? Baiklah hari itu bahwa yasi. Ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Pada saat seseorang sakit yang disembuhkan oleh Allah, dikembalikan 2 hal saja. Keceriaan di wajahnya dikembalikan, selera makannya dikembalikan, dosa-dosanya dibuang jauh-jauh. Dosa-dosanya tidak dikembalikan. Harus sering-seringnya sakit. Jangan ya dosa-dosanya berkurang juga. Karena pada saat kita sehat jauh lebih baik. Artinya pada saat kalau seandainya diamanai sakit, terima itu dengan ikhlas. Dan ingat, sakit itu adalah buang dari apa yang kita lakukan. Wa alaisa lil insani illa masya. Bahwa Allah akan memberi sesuatu itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau pada saat-saat dulu itu suka makan makanan yang tinggi kolesterol, suka makan makanan yang tinggi asam urat, ya sunatullah nanti di dalam darahnya akan tinggi kolesterolnya, akan tinggi asam uratnya. Sunatullah bahwa mereka yang sering silaturahmi seperti ini, mereka yang tetap olahraga ringan, mereka yang tidak gampang marah, mereka yang tidak gampang stres, sunatullah akan disehatkan. Jadi saya bangga betul melihat Bapak itu, saya hormati itu, kemudian wajahnya ceria-ceria semua, sehat semua insya Allah. Sampai nanti kita ketemu lagi barangkali tahun depan. Kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda, yang tetap dengan keceriaan yang sama, ya. Jadi apa ini dirahmati Allah? Yang kedua itu orang yang tidak gampang marah itu akan menjadi orang yang sehat. Sebaliknya orang-orang yang gampang marah itu akan menjadi orang-orang yang gampang sakit. Maka kita muhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini masuk kategori orang-orang yang gampang marah atau tidak? Kalau melihat wajah panjenengan ini orang yang sabar semua. Ya, enggak ada yang enggak tersenyum. Semua wajahnya penuh senyum. Ya. Walaupun tubuh ini enggak mari-mari si Tausia ini. Selak akun di rumah. Kalau datang nanti panjenengan ada yang seperti itu, malah saya tambah lamakan lagi. Ya. Itu kaitannya dengan yang ketiga Bapak Ibu. Itu kaitannya dengan senjata yang ketiga. Tadi kan ada 3 cirinya. Orang yang mau menjajakan, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Apa maknanya? Di dalam hatinya ini tidak ada rasa negatifnya. Yang ada di hatinya adalah positif semua. Al-insan mafalul khata' wal nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah. Karena tempatnya salah, tempatnya khilaf, kita juga menjadi bagian dari itu. Kita sadar, karena kita enteng saja memaafkan. Sangat enteng memaafkan. Jauh sebelum orangnya minta maaf. Itu cirinya orang-orang yang mutakin yang disehatkan oleh Allah itu.
Maka Bapak Ibu, jangan pernah ada rasa dendam pada siapapun. Jangan pernah ada rasa negatif kepada apapun. Jadi ada satu kejadian, itu kita bisa pilih. Kita mau berpikiran negatif atau berpikiran positif, itu sangat tergantung kepada kita. Kalau ingin sehat, pikir yang positif. Tapi kalau berpikiran yang negatif, resiko sakitnya akan sangat besar. Contoh konkret ya ini. Insya Allah nggak ada di sini. Misalkan kuenya ini ya. Jauh. Kuenya ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Terus kalau kita berpikiran bahwa acara begini ini roti ini lulu. Terus dimakan, break. Soko ini kok nganggur hotel. Misalkan ya. Misalkan mungkin seperti itu, panjenengan akan sangat mudah sakit. Wallahi, panjenengan akan sangat mudah sakit. Tetapi kalau kamu dan memilih jalur yang positif, karena di pikiran tidak ada pikiran negatif sama sekali. Masya Allah enaknya masakan ini. Karena apa? Makanan itu hanya ada dua, Bapak Ibu. Makanan itu hanya ada dua, enak dan enak sekali. Gak ada makanan tidak enak itu. Yang kedua, enak dan enak sekali. Karena hakikatnya pada saat kita menyalahkan makanan itu gak enak, ini kok larang negara gak enak belas ini. Pada saat yang bersamaan kita berarti juga ikut mengumpat yang menciptakan makanan itu. Makanan itu berasal dari apa? Berasal dari bahan-bahan makanan yang semuanya itu Allah sediakan, tumbuh dan seterusnya itu. Maka kalau kita kemudian mengumpat makanan itu sama dengan mengumpat yang menciptakan makanan itu. Jadi makanan itu hanya ada dua, enak dan enak sekali sudah. Nah, pada saat yang bersamaan ada satu kejadian. Kalau kita memilih untuk berpositif, maka insya Allah kita akan disehatkan. Maka jauhi, hindari hal-hal yang membuat negatif itu. Macet-macet, panjenengan disalib. Kita telepon gitu ya, ini ngantri itu aja gitu ya, naik mobil gitu ya. Kita lagi telepon, ternyata mobil di depan kita sudah maju duluan. Kemudian mobil di kiri kita nyalip kita gitu. Satu ruangan kita disalip oleh mobil sebelah kita. Masuk ke depan gitu. Kalau kita marah dengan kondisi itu, kalau kita negatif dengan kondisi itu, sepanjang perjalanan kita akan mengumpat terus. Sepanjang perjalanan kita akan tidak nyaman sama sekali. Awas oleh tak dalam tak hebat gitu ya. Gak ngerti satu video ini karena bro gitu ya. Dalam boleh tak dalam ya. Isinya cuma rasa yang tidak nyaman sama sekali. Tapi kalau kita berpikiran positif, enteng saja dibalatkan oil itu lebih tipis dan susu deh itu tengah mulus itu dari tempat dari pom bensin sebetulnya. Ya enteng. Satu kejadian, tapi sangat bisa terjadi dua hal itu. Mau negatif atau positif. Kalau ingin saya berpikirlah secara positif terus, buang jauh-jauh pikiran negatif. Panjenengan dari rumah, saya bisa contoh lagi. Terus dia terus nama itu. Panjenengan kalau lihat dari rumah tadi berangkat ini contoh konkret. Berangkat dari rumah, acaranya di tengah kota seperti ini. Panjenengan rumahnya misalkan Wonokusumo sana ya. Wonokusumo itu rumahnya Pak Fauzi. Ada Pak Fauzi. Kalau lemak di sana. Rumah saya sih belum sosial itu. Kalau panjenengan dari rumah berangkat sudah berpikiran negatif, baru itu kecil. Apa pikiran negatifnya? Untuk macet Sejak saat itu pikiran panjenengan yang macet itu tadi ditangkap oleh malaikat di sekitar panjenengan. Karena hadisnya jelas, ana indah doni tidak dulu. Aku kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. Pada saat kita memindsetkan macet, malaikat mendengar itu lapor ke malaikat gitu, lapor ke Allah. Ya Allah, macet ya Allah. Oh iya, di ACC sama Allah. Ada tangannya, ya macet. Apa yang terjadi? Tapi di sisi yang lain, kalau kita mempositifkan diri
Dengan cara apa positifkan dirinya? Insya Allah gak akan ketemu macet. Bismillah, insya Allah gak ketemu macet. Kalau toh ketemu macet, Allah kasih jalan keluar. Kalau toh ketemu macet, dikasih jalan lewat sebelah kanan, kan itu terus sebelah kanan. Jangan diasumsikan bahwa itu ketepatan. Gak ada yang ketepatan di dunia ini. Bahkan helai daun yang jatuh pun itu semua adalah skenario Allah. Walau kesamani, walau zoro, mendalik, walau akbar, walau kita berbeda. Kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian besar yang kita alami, semuanya itu tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Semuanya sudah ada. Kita tinggal menjalani takdir saja. Dan kalau kemudian kita berpikir positif terus itu, yang di Lauhul Mahfuz itu juga ikut mempositifkan diri. Maka Bapak Ibu, kehidupan kita ke depan nanti sangat tergantung kepada seberapa kita negatif, seberapa kita positif. Kalau kita mampu mempositifkan diri, maka insya Allah kita akan disehatkan terus. Tidak ada ceritanya nanti Google, tidak ada kalau kita positif terus. Apapun juga, tidak akan kemudian menyebabkan kita ini Google karena hal negatif itu. Kalau dia dirahmati Allah, pada kesempatan ini mudahkanlah diri kita untuk memaafkan kesalahan siapapun itu jauh sebelum yang melakukan kesalahan minta maaf kepada kita. Jangan simpan dendam apapun itu, karena dendam itu sangat menyakitkan, tidak menyehatkan dendam itu. Panjenengan bayangkan coba, kalau panjenengan pernah marah sama Pak Sadali misalkan, pernah marah sama Pak Sadali, terus kemudian berdebat sama Pak Sadalinya nyantai saja. Tapi orang yang tidak senang yang punya dendam, berbuat tuh. Kita posisi lu buka jadi punya depan bisa. Nah posisi lu buka barang, itu nyari tempat lain pada Pak Sadalinya nyantai saja. Betapa kemudian menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan rasa yang tidak nyaman itu sangat merugikan tubuh kita. Kenapa? Karena tidak muncul hormon-hormon yang sangat merugikan, terutama yang hormon adrenalin itu, yang menyebabkan kita potensi serangan jantung, serangan stroke, serangan asma itu sangat melekat dengan kita kalau kita mengambil jalur yang itu. Saya kira kita semua bisa mengambil pembelajaran bahwa atau ini aja sudah pasti di antara anggota paguyubannya Pak Arthur itu ada yang kalau diundang tidak pernah datang. Ada kan? Anjringan pantau kesehatannya kayak apa? Bukan tidak apa-apa, tetapi dengan hadir di pertemuan-pertemuan itu, insya Allah manfaat medisnya, kesehatannya luar biasa ya. Maka hadirlah terus pada saat diundang untuk kebaikan-kebaikan itu. Yang belum sempat hadir diajak, jangan bosan-bosan ngajak. Iki wis ajak terus, gak pernah belum ya, jangan tinggalin enggak. Karena memutus silaturahim itu juga karena detik membuat kita tidak nyaman. Layak dulu jangan apa kita akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi jalin silaturahim, karena silaturahim itu menyehatkan, silaturahim itu membuat rezeki kita akan semakin banyak, bertambah banyak. Maka jalin silaturahim itu tidak hanya fisik saja, tetapi hatinya juga ikut berperan. Ya, ini sudah berapa lama saya? Sudah cukup lama. Ada sesi tanya jawab kan? Oh enggak. Kalau kajian itu ada sesi tanya jawab. Jadi alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan kemudian ada semangat untuk bisa lebih sehat dan lebih sehat lagi dengan beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Mari kita tundukkan kepala sejenak, merendahkan hati kita, berharap kepada Allah. Apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang lagi dialami sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan dan kita selalu disehatkan dengan kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasir billah satis yang tasafila sifaan sifauka sifaan la yudu saqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi sayul fil aqwal samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim wa qudratihi wa min sa'il hadihi wa hadihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arina haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila wa warzuqna ijtinabah. Rabbana isi qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf pada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrullah wa tabarik wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.